Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini kita semua sehat walafiat. Semoga anak-anakku juga beserta keluarga sehat walafiat. Jangan lupa makan dan minum juga harus disiplin. Kenapa? Karena materi kita pada hari ini adalah materi disiplin dan menghargai waktu. Sebelum dilanjutkan, anak-anakku bisa melihat buku paket Al-Islamnya. Kemudian nanti setelah diambil, dilihat bukunya Al-Islam itu halaman 5, materi kita sampai halaman 6. Yang pertama, Pak Maliki akan sampaikan mengenai disiplin. Di buku paket anak-anak sudah bisa membaca ya. Di situ ada contoh, disebutkan, mohon maaf kalau kebetulan namanya. Jadi di sini disebutkan nama Alif. Alif ini adalah ingin menjadi orang yang sukses, maka Alif juga harus memanfaatkan waktu, yaitu dengan berdisiplin ya. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwasanya setiap manusia yang ingin sukses dalam hidupnya, meraih prestasi yang tinggi, maka harus disiplin. Kemudian, disiplin itu memiliki makna, artinya adalah memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas. Itu adalah arti daripada disiplin itu sendiri. Disiplin itu termasuk contoh atau sikap yang terpuji ya. Ingat ya, sikap yang terpuji. Harus tahu itu. Nah, salah satu cara mempraktekkan agar kita bisa melaksanakan disiplin itu sendiri adalah menghargai waktu. Anak-anak, perlu kami sampaikan beberapa manfaat daripada disiplin, yaitu hidupnya akan teratur. Jadi buah daripada orang yang selalu berdisiplin atau anak-anak selalu dalam hidupnya disiplin, maka hidupnya akan teratur. Yang kedua, mendapatkan prestasi yang tinggi. Jadi kalau anak-anak itu disiplin dalam belajar, maka insya Allah prestasi akan diraih. Kemudian anak yang disiplin itu selalu taat terhadap tata tertib. Artinya apa? Tata tertib di rumah ataupun tata tertib di sekolah ketika masuk nanti itu harus dipatuhi. Contoh, kalau tadi sudah disampaikan makan juga harus disiplin. Kalau makan tidak disiplin, maka yang terjadi adalah akan merasakan lapar. Kemudian ketika sholat tidak disiplin, maka terjadi apa? Anak-anak akan menjadi anak yang kurang menjadi atau menjadi tidak soleh. Jadi oleh karena itu anak-anak, ayo kita perhatikan betul materi disiplin ini, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah menghargai waktu. Waktu itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kita diberi kesempatan, diberi waktu, kemudian kita buang sia-sia. Maka dari itu, salah satu cara menghargai waktu adalah menggunakan waktu itu sendiri dengan perbuatan baik. Contoh, menggunakan waktu untuk belajar, menggunakan waktu untuk ibadah, menggunakan waktu untuk apa? Membantu orang tua. Orang barat itu menyebut waktu dengan sebutan time is money. Waktu adalah uang. Jadi kalau kita bisa menggunakan waktu, maka kita akan mendapatkan uang. Itu orang barat. Nah, sedangkan pepatah Arab menyebutkan al-waktu kasoif. Waktu itu bagaikan pedang. Anak-anak tahu pedang ya? Pedang itu dipakai untuk silat itu ya. Nah, ketika anak-anak tidak bisa menggunakan pedang, maka jangan salahkan pedang itu akan menyentuh diri kita sendiri. Artinya apa? Waktu yang tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan menolehkan catatan jelek pada diri kita. Oleh karena itu anak-anakku,
pada kesempatan ini Pak Maliki sampaikan sabda Nabi yang pertama dalam buku Al-Islam halaman 6, bisa dilihat ya. Yang pertama adalah jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Anak-anak masih muda apa sudah tua ya? Ya, kalau masih kecil berarti belum muda, ya. Kemudian jagalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ayo, ngacung. Siapa yang mau sehat? Siapa yang mau sakit? Ngacung lagi. Wah, ini jangan ya. Jadi yang kita jaga adalah masa sehat. Kemudian yang ketiga, jagalah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Di sini kaya apa? Kaya ilmu, kaya harta. Kalau kaya ilmu, insya Allah harta akan mengikuti. Tetapi kalau kaya harta, belum tentu ilmu itu bisa mengikuti. Makanya anak-anak harus belajar untuk mengkayakan diri kita dengan ilmu di sekolah SD Muhammadiyah 21 Surabaya. Ya. Kemudian yang keempat anak-anakku, jagalah waktu luang sebelum datang waktu sibukmu. Mumpung kita masih diberi kesempatan, masih ada waktu, masih awal, maka mari kita gunakan waktu untuk belajar. Jangan sampai belajarnya itu nanti ketika mau ulangan saja. Ketika mau ulangan, besok ulangan, malamnya belajar sampai malam jam 12. Biasanya apa? Ketiduran di sekolah, ngantuk. Akhirnya apa? Tidak mengerjakan tugasnya sama sekali. Ya, itulah. Jagalah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang terakhir, jagalah masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Itulah riwayat daripada Baihaqi dan Hakim. Anak-anakku, mari kita jaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Mumpung kita masih dalam kondisi sehat walafiat, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kehidupan, maka mari kita manfaatkan kita untuk belajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku paket Al-Islam, di situ pada halaman 6 ada kata mahfuzat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tarji'al ayyamul lati madat. Takkan kembali hari-hari yang telah berlalu. Artinya apa? Ketika hari ini, contoh hari Senin, kebetulan saja sekarang hari Senin. Kebetulan kita hari Senin, maka besok hari Minggu tidak mungkin datang kembali lagi pada hari yang sama, tanggal yang sama, waktu yang sama. Oleh karena itu, anak-anak, untuk paket Al-Islam mohon untuk dilihat pada halaman 6. Di situ ada 5 latihan soal, silakan dikerjakan. Nanti bisa dikumpulkan dalam bentuk foto. Di foto ya, nah jangan lupa dikirimkan ke Pak Maliki sendiri ya. Dikasih nama dan kelas beserta absennya. Sekian materi pada hari ini Pak Maliki sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.